Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nabila Nur Solihat, NPM 19606136 dari kelas 5D. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu presentasi. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran dengan SET. Kelompok 1 beranggotakan yaitu 1. Saya sendiri sebagai moderator yaitu Erika Nabila Nur Solihat. Yang kedua ada Novia Dwi Putri. Yang ketiga ada Nur Hamidah. Yang keempat ada Syifa Dwina Rahma. Yang kelima ada Hijrianti Fauziah. Yang keenam ada Priscilla Nida Nazifah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke presentasinya. Untuk pemateri 1, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Syifa Dwina Rahma dengan NPM 2050608086. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pendekatan pembelajaran. Nah, jadi pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang yang digunakan seorang guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, menurut DIR PSMA tahun 2017. Nah, jadi pendekatan pembelajaran itu teman-temannya itu ada strategi pembelajaran, ada teknik pembelajaran, dan ada metode pembelajaran gitu. Nah, pendekatan pembelajaran, teknik pembelajaran, dan metode pembelajaran ini dibungkus menjadi satu yang disebut dengan model pembelajaran gitu. Ngerti nggak sih? Jadi di dalam model pembelajaran itu terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, gitu loh. Jadi, pendekatan itu adalah konsep dasarnya gitu, konsep dasar yang mewadahi, yang menginspirasi, yang menguatkan, dan yang melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, di sini ada 4 pendekatan menurut DIR PSMA tahun 2017, yaitu ada yang pertama pendekatan scientific atau scientific approach, yang kedua ada pendekatan berbasis genre atau teks, atau disebut dengan genre-based approach. Yang ketiga ada pendekatan contextual teaching and learning atau biasa disebut CTL. Lalu yang keempat ada pendekatan pendidikan matematika realistik atau realistic mathematic education atau RME. Nah, di sini saya akan membahas pendekatan SETS. Nah, pendekatan SETS, dari definisi SETS menurut NSTA Position Statement tahun 1990 dalam Kuswati tahun 2004 halaman 11 adalah mendefinisikan SETS adalah memusatkan permasalahan dari dunia nyata yang memiliki komponen sains dan teknologi dari perspektif siswa. Di dalamnya terdapat konsep-konsep dan proses. Selanjutnya siswa diajak untuk menginvestigasi, menganalisis, dan menerapkan konsep dan proses itu pada situasi yang nyata gitu loh. Jadi, pendekatan SETS itu S-nya itu ada science, E-nya itu ada environmental, T-nya itu teknologi, dan S-nya yang terakhir itu society. Nah, diambil dari konsep pendidikan SETS ini diambil dari konsep pendidikan STM, Sains, Teknologi, dan Masyarakat, diambil dari pendidikan lingkungan juga, Environmental Education atau EE, dan diambil juga dari STL, Sains, Teknologi, and Literasi. Nah, jadi diambil dari beberapa konsep ya pendekatan SETS ini. Nah, urutan ringkasan SETS itu membawa pesan bahwa untuk menggunakan sains, S yang pertama, ke bentuk teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan pemikiran berbagai implikasi pada lingkungan secara fisik maupun mental. Nah, jadi SETS itu ada apa sih definisi terlebihnya gitu, ada di dalam 4 komponen ini satu-satunya itu saling berhubungan gitu. Jadi 4 komponen SETS ini tidak bisa dipisahkan gitu loh. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauziah dengan NPM 2050606107. Saya di sini akan membahas tentang karakteristik pendekatan SAJ. Yang ke-1 ada guru tetap memberi pengajaran sains. Yang kedua, siswa dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains.
ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, ada siswa diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang terjadi pada proses pentransferan sains tersebut ke dalam bentuk teknologi. Dan yang selanjutnya akan dibahas oleh Teh Hamidah. Baik, nama saya Nur Hamidah, NPM 1950606143. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan karakteristik pendekatan SATS. Yang keempat ada siswa diminta menjelaskan keterhubungan kaitan antara unsur sains yang dibincangkan dengan unsur-unsur lain dalam set yang mempengaruhi berbagai keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Di sini maksudnya sama-sama mempelajari alam dan sekitarnya sebagaimana dasar bagian dalam belajar biologi, yaitu suatu hal yang relatif mudah, karena keberadaan alam ini adalah sesuatu yang konkret. Kita dapat mengindra apa saja yang ada di sekitar kita, diamati, dipelajari, kemudian dapat digunakan untuk kemanfaatan umat seluruhnya. Kejadian alam dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan diri manusia. Selanjutnya, yang kelima, siswa dibawa untuk mempertimbangkan manfaat atau kerugian daripada menggunakan konsep sains tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi. Di sini maksudnya adalah siswa dikondisikan agar mau dan mampu menerapkan prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi, diikuti dengan pemikiran untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan dampak negatif yang timbul dari munculnya produk teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Sehingga pendekatan SATS harus memberikan kepada siswa pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Isi pendidikan SATS diberikan sesuai dengan hasil pendidikan yang ditargetkan. Hubungan yang tepat antara SATS dalam pembahasannya adalah keterkaitan antara topik bahasan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini berarti bahwa bahasan yang berkaitan dengan kehidupan siswa harus lebih diutamakan. Selanjutnya ada nomor 6, yaitu dalam konteks konstruktivisme, siswa diajak berbincang tentang SATS dari berbagai macam titik awal, tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Di sini maksudnya adalah dalam pendekatan SATS, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep sains saja, tetapi juga diperkenalkan pada aspek teknologi dan peran teknologi di dalam masyarakat. Pembelajaran berpendekatan SATS harus mampu membuat siswa yang mempelajarinya mengerti hubungan tiap-tiap elemen dalam SATS. Hubungan yang tidak terpisahkan antara sains, tidak terpisahkan antara lingkungan, teknologi, dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik yang dapat dikaji manfaat-manfaat maupun kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Apabila siswa selalu dibiasakan memikirkan keterkaitan positif maupun negatif antara elemen-elemen SATS, maka siswa akan selalu berusaha menganalisis kondisi dan menintensis sesuatu yang baru. Pendidikan SATS pada hakikatnya akan membimbing siswa untuk dapat berpikir global dan bertindak lokal maupun global dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Terima kasih. Yang kedua, saya akan membahas tentang keunggulan pendekatan SATS. Yang kesatu ada kelebihan SATS. Kelebihan SATS yaitu meminta siswa untuk berpikir terhadap masalah yang dikembangkan di lingkungan mereka atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa di dalam kehidupan sehari-hari suka membaca dan menulis, itu bisa disebut dengan pendekatan SATS. Dan yang kedua ada kelemahan pendekatan SATS. Siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran untuk menghubungkan antar unsur SATS. Dan yang kedua ada bagi guru yang tidak memiliki wawasan yang luas, maka pembelajaran tersebut akan kesulitan. Jadi bagi calon guru zaman sekarang harus memiliki wawasan yang luas, apalagi terhadap kecanggihan teknologi. Karena teknologi pada tahun ke tahun semakin canggih, apalagi dalam proses metode pembelajaran. Banyak metode pembelajaran berbagai macam di dalam teknologi. Ada Google Form, ada Classroom, ada Zoom, dan sebagainya.
Baik, perkenalkan nama saya Priscilia Nindana Siva dengan NPM 205060117 yang akan menjelaskan tentang CTL. CTL yaitu Contextual Teaching and Learning adalah suatu konsep dan prinsip-prinsip dalam penyebaran serta langkah-langkah pembelajaran yang berhubungan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata agar anak paham dan senang untuk belajar. Nah, contohnya itu yaitu pada proses belajar mengajar, guru akan menyampaikan pembelajaran tentang sifat-sifat benda cair. Nah, terus kompetensi yang harus dicapai siswa dapat memahami sifat-sifat benda cair. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut dirumuskan beberapa indikator, seperti misalnya siswa dapat menyebutkan contoh benda cair, terus siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda cair, dan sebagainya. Itu adalah contohnya ya teman-teman. Nah, Eb Johnson Komalasari 2012 mengidentifikasi 8 komponen dalam CTL, yaitu yang pertama, making meaningful connection, yaitu guru menghubungkan kegiatan belajar mengajar dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, contohnya itu guru membawa siswa keluar kelas atau lingkungan sekolah untuk melakukan pengamatan. Nah, yang kedua, doing significant work, maaf ya kalau penyebutannya salah, menemukan contoh penerapan materi yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu siswa mengamati benda-benda cair yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, self-regulated learning, melakukan hal-hal tertentu seperti mengambil tindakan, menjawab, membuat keputusan, kritik, dan pemikiran kreatif, dan memiliki kesadaran. Nah, contohnya itu siswa menyebutkan benda-benda cair yang mereka temukan. Nah, dan hasil pengamatannya itu misalnya air mineral, air sirup, air keran. Kemudian siswa tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang sudah disusun oleh guru. Nah, terus yang keempat, collaborating, yaitu melakukan kegiatan pemecahan masalah dengan melakukan ide baru. Nah, contohnya, misalnya siswa membentuk kelompok untuk melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda cair. Masing-masing kelompok itu membawa air mineral dan alat-alat lain yang sudah disediakan atau yang ada di lingkungan sekolah, misalnya botol aqua, mangkok bekas, mungkin, dan gelas. Dan bimbingan guru satu kelompok ke depan untuk melakukan percobaan. Nah, kelompok-kelompok yang lain mengamati dengan sesama dan melakukan tanya jawab dengan teman dan guru. Nah, demikian dilakukan secara bergiliran, seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contohnya, teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Hamidah. Baik, saya akan melanjutkan lagi penjelasan tentang komponen dalam CTL. Yang kelima yaitu ada critical and creative thinking, yaitu berinteraksi dengan teman lain dalam pemecahan masalah dan aktivitas percobaan. Di sini maksudnya adalah proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah yang muncul. Peserta didik akan diarahkan untuk berinteraksi dengan temannya agar mampu mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi, percobaan, atau penelitian sekaligus. Berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Critical and creative thinking berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya yang keenam ada nurturing the individual
atau memberikan motivasi antibulus yang baik untuk lingkungan belajar siswa. Artinya di sini, siswa memelihara pribadinya, yaitu untuk mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat dirinya sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Jadi, kita sebagai calon guru harus bisa memberi dukungan terhadap siswa agar termotivasi dan semangat pada pembelajarannya. Selanjutnya yang ketujuh ada reaching high standard, atau siswa memecahkan latihan non-rutin yang berkaitan dengan pemikiran kritis dan kreatif. Di sini maksudnya adalah dalam memecahkan latihan non-rutin, mengkaitkan permasalahan tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaiannya. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model pembelajaran, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusi-solusinya. Yang terakhir ada using authentic assessment, atau mengumpulkan karya yang dikemas dalam modul secara teratur. Maksudnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa dengan tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan yang dimana memerlukan rancangan pengelolaan kelas. Dengan adanya kurikulum 13 ini harus menggunakan pendekatan berpusat pada siswa, memiliki jadwal yang teratur dan juga terschedule sehingga siswa memiliki banyak aktivitas, banyak gerak, banyak interaksi, banyak berdiskusi, banyak kerja kelompok, banyak menggali ilmu, banyak mengamati, banyak menanya, banyak mengumpulkan informasi, banyak mengasosiasi, dan bahkan banyak berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Putri, NPM 1950606140. Di sini saya akan membahas kemampuan pemecahan masalah. Sebagai upaya untuk mengembangkan metode baru dalam pemecahan masalah, peserta didik harus mampu mengembangkan kreativitas yang berlangsung secara berkesinambungan. Metode yang dimaksud berupa langkah yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah yang menyajikan urutan sistematika yang diperoleh oleh peserta didik secara mandiri maupun dari orang lain. Brody menyatakan bahwa untuk mengetahui kreativitas terdapat 3 interpretasi yang dilakukan, yaitu pendekatan, tujuan, dan proses. Pemecahan masalah dianggap sebagai pendekatan karena pemecahan masalah biasa dipakai sebagai pengantar peserta didik untuk menemukan dan membangun sendiri konsep yang memiliki peserta didik sebelumnya. Pemecahan masalah sebagai tujuan yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa diajarkannya dan apa tujuan pengajarannya. Selama ini, kreativitas peserta didik dalam pemecahan masalah di lingkungan sekolah belum banyak dikembangkan. Perlu disadari bahwa untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan kreativitas yang tinggi agar dapat dipilih secara tepat. Pemilihan permasalahan lingkungan tidak lagi bisa mengandalkan cara konvensional, namun diperlukan pemecahan masalah yang kreatif. Oleh sebab itu, seharusnya peserta didik diajarkan dalam menumbuhkan kreativitas sejak kecil secara individu maupun berkelompok. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan menyimpulkan dari kelima pemateri tersebut, yaitu pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang yang digunakan seorang guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 4 pendekatan yang disebutkan dalam naskah model-model pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik, pendekatan berbasis genre atau teks, pendekatan kontekstual, teaching and learning, dan pendekatan pendidikan matematika realistik. Pendekatan berbasis genre tidak akan dibahas lebih lanjut, karena pendekatan tersebut digunakan untuk kompetensi berbahasa. Pendekatan SAINS berupaya memberikan pemahaman tentang peranan lingkungan terhadap sains, teknologi, masyarakat, termasuk juga peranan teknologi dalam penyesuaiannya
dengan sains, manfaat terhadap masyarakat, dan dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan wawasan SETS, yaitu Science, Environment, Technology, Society, yang diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran IPA dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh guna meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa harus membahayakan lingkungannya. Contextual teaching and learning adalah suatu konsep dan prinsip-prinsip dalam pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran yang berhubungan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata agar anak paham dan senang untuk belajar. Selama ini, kreativitas peserta didik dalam pemecahan masalah di lingkungan sekolah belum banyak dikembangkan. Perlu disadari bahwa untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan kreativitas yang tinggi agar dapat dipilih cara yang paling tepat. Pemecahan permasalahan lingkungan tidak lagi bisa mengandalkan cara konvensional, namun diperlukan pemecahan masalah yang kreatif. Oleh sebab itu, seharusnya peserta didik diajarkan dalam menumbuhkan kreativitas sejak kecil, baik secara individu maupun secara berkelompok. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya dengan baik, dan kepada semua audiens yang telah menyaksikan presentasi ini. Semoga materi ini bermanfaat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.